Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sekarang kalian sudah naik ke kelas 5. Semoga di kelas 5 ini kalian bisa lebih semangat belajar walaupun kita belajarnya dari rumah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pelajaran yang kita akan pelajari pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu ada di tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia dengan benar. Terus yang kedua, menjelaskan alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata dengan benar. Nah, seperti yang kita sudah ketahui semua anak-anak bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Jadi hewan dan manusia itu mempunyai kesamaan dalam organ geraknya, yaitu adalah organ gerak hewan dan manusia itu ada 2. Yang pertama otot dan yang kedua tulang. Otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang itu tidak dapat melakukan gerakan. Jadi yang menggerakkan kita itu adalah otot ya, anak-anak, bukan tulang. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu memperhatikan hewan yang ada di kebun binatang? Hewan apa yang kamu amati dan bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Nah, perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar burung, ada gambar orangutan, dan juga ada gambar buaya. Bagaimana sih cara mereka bergerak? Nah, kalau kalian tahu, kalian bisa ketik atau kirim ke ibu guru di komentar bagaimana cara hewan-hewan tersebut bergerak. Menjelaskan organ gerak pada hewan. Perhatikan alat gerak beberapa hewan berikut. Yang pertama ada burung. Burung itu mempunyai alat gerak berupa sayap. Sayapnya itu digunakan untuk terbang di udara dengan dikepakkan ya. Terus yang kedua ada binatang buaya. Buaya mempunyai ekor, kaki belakang dan juga kaki depan yang digunakan untuk bergerak. Terus gambar yang ketiga itu ikan. Ikan itu mempunyai sirip. Sirip itu ada 3, ada sirip dada di bagian bawah dada ya, ada sirip punggung, terus ada sirip perut dan juga ekornya. Terus binatang yang selanjutnya itu orangutan atau monyet sejenisnya lah. Itu dia mempunyai tungkai. Tungkainya ada tungkai depan dan juga tungkai belakang. Ya, jadi anak-anak meskipun berbeda alat gerak yang dimiliki oleh hewan dan manusia, tapi fungsinya sama seperti kayak tadi kan. Kayak tadi binatang-binatang itu mempunyai alat gerak yang berbeda. Kayak ada ikan itu mempunyai sirip dan ekor, terus buaya itu ada ekor, ada kakinya,
Terus manusia itu juga ada tangan, ada kaki, tapi fungsinya berbeda, fungsinya sama, yaitu untuk berpindah tempat. Coba kalian bisa buka di buku pena kalian halaman 7. Di situ ada tabel yang menjelaskan tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Seperti contohnya ikan, alat geraknya berupa sirip dan ekor yang fungsinya digunakan untuk berenang. Terus hewan amfibi. Amfibi itu seperti kata, itu amfibi. Hewan amfibi alat geraknya berupa kaki yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan juga berenang. Terus yang ketiga hewan reptil. Reptil itu sejenis buaya, terus ular itu adalah reptil ya. Reptilia itu alat geraknya bisa berupa kaki, yaitu di buaya. Kalau ular itu berupa otot perutnya. Terus kalau penyu itu berupa, dia menggunakan kaki dayungnya. Fungsi dari alat gerak itu untuk berjalan, untuk merayap, memanjat, dan juga berenang. Kalau pada hewan, alat gerak yang digunakan adalah sayap pada burung kakak tua contohnya, dan juga kaki pada burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kalau pada hewan mamalia, itu alat geraknya berupa kaki. Itu biasanya ada di hewan kerbau, sapi, kuda, kambing, itu menggunakan kaki ya. Kalau yang menggunakan sirip, itu adalah paus dan lumba-lumba. Karena yang seperti kita tahu bahwa paus dan lumba-lumba juga adalah jenis hewan mamalia. Yang fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan juga berenang. Baik anak-anak, kita akan masuk ke yang selanjutnya. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti yang tadi kita sudah pelajari bersama, ada yang terbang, ada yang merayap, ada yang melompat. Nah, coba perhatikan, ada gambar apa saja kah di sini? Ya, betul sekali. Ada katak, ada burung, ada sapi, dan juga ada komodo. Dari gambar di samping, manakah hewan yang bergerak dengan cara berjalan dengan 4 kaki, melompat, merayap, dan juga terbang? Kalau kalian tahu, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Nah, kalau kita sudah tahu macam-macam alat gerak hewan dan juga fungsinya, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Apa sih hewan invertebrata itu? Jadi hewan vertebrata itu ternyata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, paus, ular, katak. Kalau hewan invertebrata, jadi kebalikan dari hewan vertebrata tadi. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan juga kupu-kupu. Nah, secara umum, tubuh kelompok invertebrata terbagi menjadi 3 bagian kepala. 3 bagian, mohon maaf, 3 kebagian ya anak-anak ya. Yaitu ada kepala, dada, dan perut. Contoh hewan invertebrata tadi capung, cacing, kupu-kupu. Nah, ini jadi dia memiliki 3 binatang ini memiliki 3 bagian ya. Ada kepalanya, ada bagian dadanya, dan juga ada bagian perutnya. Sama halnya dengan lebah kupu-kupu menggunakan sayap dan kakinya untuk bergerak. Nih, kupu-kupu yang bergerak menggunakan sayapnya. Tuh, ada antenanya, ada matanya. Ini bagian-bagian dari salah satu contoh hewan vertebrata. Hewan invertebrata, mohon maaf. Nah, kupu-kupu merupakan hewan invertebrata tidak bertulang belakang dan berukuran kecil. Sedangkan hewan vertebrata memiliki tulang belakang dan berukuran umumnya lebih besar. Coba Bu Guru punya gambar nih. Kira-kira dari gambar-gambar berikut ini, yang manakah menurut kalian yang merupakan hewan vertebrata dan yang manakah yang menurut kalian merupakan hewan invertebrata? Ini yang pertama gambar apa ya? Gambar belalang. Ya, betul. Belalang itu jenisnya hewan
hewan invertebrata, tidak bertulang belakang. Cacing, sudah jelas tadi ya, cacing ya. Cacing itu hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi kalau kelelawar anak-anak pintar, iya, kelelawar itu hewan vertebrata. Kucing juga jenisnya hewan vertebrata. Ya, inilah contohnya. Jadi setelah kita mempelajari tadi, jadi kita bisa simpulkan apa sih perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau yang tadi Bu Guru sudah jelaskan kan baru dilihat dari tulang punggungnya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari lebih dalam, setelah kita tahu jenis-jenis hewannya yang vertebrata itu apa saja, invertebrata itu apa saja. Jadi kita sekarang sudah tahu nih, kira-kira apa sih perbedaannya? Nah, Bu Guru punya tabel. Tabel ini juga ada di buku pena kalian. Nah, jadi perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata, yang pertama adalah kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kalau hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Tapi kalau hewan invertebrata hanya memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana seperti 3 bagian tadi. Dia hanya memiliki bagian kepala, dada, dan juga perut. Terus kalau hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan, itu hewan vertebrata. Tapi kalau hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Terus hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Bilateral artinya bentuk tubuhnya itu besar gitu ya, lebih besar daripada hewan invertebrata. Nah, contoh dari hewan vertebrata seperti tadi ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia. Nah, sedangkan hewan invertebrata itu cenderung dia lebih kecil seperti cacing, serangga, hewan lunak. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Jika ada yang masih belum dipahami sama anak-anak, bisa langsung tanyakan ke Ibu Guru lewat chat WA ataupun mungkin bisa menghubungi Ibu Guru langsung. Baik, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.